Hai semua, balik lagi di Nyore bareng kita. Nah, jadi kali ini tema kita adalah bisnis, yang dimana anak muda itu banyak banget yang bikin bisnis. Salah satu anak muda yang bikin bisnis adalah teman kita sendiri nih. Jadi dia adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Gunadarma, yang dimana dia punya usaha dimsum yang super enak banget nih teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau dimsumnya dia ini cukup viral banget di Gunadarma karena banyak banget yang beli dan juga banyak banget nih yang ikut PO. Gak usah lama-lama, kita langsung aja kenalan sama Afla. Halo semuanya, kenalin nama aku Afla. Bisa dipanggil Afla, tapi nama panjangnya aslinya Erina Afla. Oke, Erina. Nah, jadi Erina, sebenarnya aku mau tahu nih, pertama-tama makasih juga ya buat udah datang ke acara kita ini yang super asik, fun banget nih. Di hujan-hujan datang ke sini, makasih banyak ya. Iya. Nah, jadi sebenarnya nih Kak, boleh nggak sih aku tahu nama usaha Kakak itu apa, biar teman-teman nih di rumah juga tahu usahanya tuh namanya apa? Oke. Nah, sebelum itu aku tuh bisnisnya tuh di dimsum gitu, makanan dimsum. Nah, terus nama bisnis aku tuh namanya tuh Dimsumku. Kenapa Dimsumku? Karena awalnya tuh aku tuh suka banget sama dimsum kan. Oh terus iya. kayak gitu. Terus kayak kayaknya aku harus bikin bisnis deh, karena kayak aku tuh suka banget sama dimsum. Terus kayak nama bisnisnya apa ya, boleh deh dimsumku aja, jadi kayak punya aku sendiri gitu. Kayak gitu sih Kak. Tapi kira-kira nih Kak, dari rasa dimsum Kakak itu apa sih, enak nggak? Enak banget gak sih Kak? Enak banget, nanti deh cobain ya. Itu kayak enak banget. Pokoknya tuh aku tuh selalu inovasi dimsum kayak gitu, yang pokoknya yang lagi viral tuh kayak aku ikutin, karena kan kalau kayak gitu terus kan kayak bosen gak sih? Bener. Kayak gitu sih Kak. Berarti varian dimsum di Kakak itu nggak cuma satu kayak dimsum original ya, ada mentai, ada betul. chili oil, kayak gitu-gitu. Kayak gitu. Pasti suka banget ya itu ya semuanya ya. Karena kan Kakak masih muda juga kan. Nah, terus Kakak tuh kalau promosi ke temen gimana? Kayak tiba-tiba promosiin aja, atau misalnya Kakak cobalah promosiin di story, gimana kalau Kakak? Kayak gitu sih, pastinya di media sosial kan, misalnya kayak Instagram ya teman-teman. Pasti kita nggak jauh-jauh dari situ nggak sih kalau promosiin produk kayak gitu, pastinya dari Instagram. Terus kayak temen juga kan pasti kayak cobain dong dimsum gue, enak gak? Kalau misalnya udah cobain, boleh dong testimoninya kayak gitu. Testimoninya bagus, alhamdulillahnya Kak. Kayak gitu. Open PO nggak dimsumnya? Open PO, Kakak mau? Boleh. Ya boleh. Berapa kisarannya, dari harga berapa? Kan kalau rata-rata kan 15 ya. Iya, Kalau Kakak 15 juga, atau di Kakak itu ada sedikit perbedaan nih? Sebenarnya tuh harganya standar aja, karena kan kita juga targetnya kayak mahasiswa. Kayak gitu kan. Jadi kayak ya 5 ribuan, kayak satu dimsum 5 ribu, ataupun ada yang paketan kayak gitu. Kayak gitu. Oke. Tergantung variasinya sih Kak. Kayak tergantung misalnya dimsum nori berapa kayak gitu, terus kayak dimsum mentai harganya berapa, jadi tergantung si produknya. Tergantung ya. Jadi harganya nggak dipatenin semua bakalan sama ya, kayak gitu nggak? Oke. Nah, sekarang nih aku mau tanya nih Kak, gimana? Tadi kan sebelum pertanyaannya nih, aku punya pertanyaan yang kayak gimana mulai usaha. Cuman Kakak udah jawab duluan ya. Tapi nggak apa-apa Kak, aku seneng banget kok. Jadi sekarang aku mau tahu nih Kak, gimana sih Kak cara Kakak mengelola usaha biar tetap lancar di tengah maraknya yang jual dimsum? Karena kan seperti yang Kakak tahu ya Kak, banyak banget bener-bener yang jual dimsum tuh di mana-mana kita bisa nemu. Kita jalan sedikit ada tukang dimsum. Nah, gimana nih biar usaha Kakak tetap ramai, lancar, nggak ada perbedaannya tuh gimana? Pastinya tuh kita tuh dimsumnya tuh harus mempunyai ciri khasnya dulu nggak sih, supaya kayak dimsumku, ciri khasnya tuh kayak ini dimsumku, misalnya kayak ciri khasnya tuh mentainya kayak gitu. Jadi kayak kita tuh harus cari keunikan dari si produk kita sendiri itu. Terus kayak yang kedua tuh pastinya kita harus ada inovasi yang baru lagi kayak gitu. Misalnya ya kan sekarang banyak banget nih yang tren-tren yang di TikTok. Nah, kita tuh bisa cari inspirasinya dari situ juga kayak gitu. Kakak orang Sunda ya? Iya. Kok bisa nyasar Kak jualan dimsum, suka apa gimana? Iya, karena kan suka tadi awalnya ya, karena suka jadi kayak bikin deh dimsumku gitu. Oh iya, benar juga. Tapi kan kemarin aku lihat di Instagram Kakak ya, testimoninya tuh banyak banget yang cobain dimsum Kakak. Kalau misalnya dimsum Kakak tuh tipe yang sangat berdaging banget nih. Iya, betul nah, banget. kira-kira
bener gak sih kak kayak gitu testimoni menurut kakak enak banget gak menurut kakak deh? Ya pastilah sebagai ownernya ya kan, pasti kayak ya iyalah produk aku pasti enak kan, kayak tapi emang kenyataannya juga seperti itu. Kayak kakak kalau nggak percaya boleh dicobain lah. Nanti aku coba setelah ini selesai ya. Oke. Teman-teman, itu adalah cerita dari Kak Afla, gimana cara Kak Afla mulai bisnis, bagaimana dia menjalani kayak tantangannya di tengah maraknya dimsum yang sedang banyak ini kan di media sosial. Nah, sekarang kita mau lanjut ke pertanyaan berikutnya. Setelah segmen yang pertama ini selesai, kita lanjut ke segmen kedua. Gimana sih tips and trick buat anak muda biar tetap eksis jualan tanpa adanya malu-malu, teman-teman? Kita lanjut setelah berikut ini. Bye! Hai teman-teman, balik lagi di segmen kedua kita di Nyore. Nah, sekarang di segmen kedua kayak yang udah aku bilang, aku akan bahas soal tips and trick buat kalian yang pengen usaha dimsum. Nah, gimana sih tips and triknya? Pengen denger gak? Apalagi kan ini super mudah banget ya teman-teman, masih kuliah tapi udah usaha dimsum. Udah gitu dimsumnya super best seller lagi di Gunadarma. Nah, kita langsung mulai aja pertanyaan-pertanyaannya nih biar gak langsung lama-lama. Oke. Kak Afla, boleh nggak sih nih teman-teman tahu biar gimana sih tips and trick jual dimsum yang enak di kalangan anak muda, kayak mungkin cerita sedikit kali ya Kak, kayak modal usaha awalnya berapa kayak gitu. Oke. Awalnya sih aku untuk memulai usaha dimsum ini pastinya ada modal. Nah, modal itu aku enggak besar-besar sih. Kalau aku sendiri buat modalnya itu cuma 500.000 aja. Nah, terus aku tuh untuk membuat dimsumnya tuh aku tuh nggak beli guys, aku tuh bikin, tapi mama aku yang bikin, aku yang jualin kayak gitu di sosial media. Iya kayak gitu, pokoknya di sosial media kayak gitu. Terus yang buat inovasi kedepannya kayak aku tuh selalu kayak bahannya tuh harus berkualitas, terutama kan dimsum tuh dagingnya, terus kayak dagingnya tuh harus berkualitas, terus kayak chili oilnya juga jangan lupa harus berkualitas, pokoknya jangan pernah ngecewain konsumen. Oke, benar. Kadang tuh ada ya dimsum yang emang harganya jujur murah banget ya teman-teman, tapi sangat disayangkan kualitasnya itu kurang enak. Padahal harganya memang murah. Nah, maka dari itu sebenarnya kalau kita beli bahan-bahan yang agak sedikit mahal kayak dimsum kakak itu kan mungkin harganya buat anak muda kayak agak mehong mungkin ya. Itu karena kan rahasianya bahan-bahannya itu kan gak gampang ya Kak untuk bikinnya. Iya, betul. Premium lah. Benar, premium, mohon maaf ya. Iya, maaf ya. Gak kan langsung ya Kak. Iya. Maaf ya Kak. Nah, kalau misalkan nih tantangan, kita ngomongin soal tantangan ya Kak. Nah, tantangan terbesar ini selama Kakak jualan dimsum yang paling dirasa itu apa nih Kak? Yang paling sangat kayak berasa banget nih di gue yang gitu. Berasa banget yang kayak harus gitu banget ya. Yang pastinya sih kan sekarang banyak banget nih orang yang jualan dimsum kan, yang tadi kata kakak ucapin juga kan. Oh iya, yang kayak, marak ya? Iya, marak banget, kayak setiap jalan dimsum banyak banget kan. Ya kayak gitu. Jadi kita tuh ya balik lagi, kayak kita tuh harus bener-bener muter otak. Kayak maksudnya kayak dimsum aku tuh harus beda sama yang lain. Nah, kayak muter otaknya tuh kayak agak susah juga ya, karena dimsum kan itu aja. Iya, gitu jadi kan. bener-bener otak harus jalan gimana nih caranya bikin inovasi baru dimsum yang belum pernah dicoba, yang bener-bener kayaknya cuma ada di gue nih. Nah, itu tuh yang paling susah mungkin ya, apalagi kan kakak sekarang masih muda gini ya. Iya, kayak gitu, betul-betul. Tapi kan kalau misalkan anak muda sekarang ya Kak, itu kan kayak mungkin ada rasa malu nggak sih buat jualan? Kan kadang ada beberapa yang kayak gue malu deh jualan makan-makan kayak gitu. Apalagi kan ya jualan kayak gitu mungkin anggapnya hal sepele ya. Tapi kan sebenarnya itu sangat impact-nya gede banget di kakak nih, apalagi kalau ada yang beli yang banyak kayak ngeborong, bener kan? Nah, iya kan sekarang juga pastinya anak-anak muda nih sekarang pasti nyadar juga gengsinya tuh lebih tinggi kan. Benar. Nah, jadi awalnya juga aku tuh ragu guys, kayak jualan gak ya. Kan kalau bisnis tuh kan harus kayak pastinya kita ngepromosiin lah, up di sosial media, di story. Ya betul kayak gitu. Jadi kayak udahlah coba aja. Alhamdulillah pas aku ini kayak wah ini enak dimsumnya kayak gitu, kayak wah jadinya kan kayak semangat lagi kan. Kayak gitu. Sebenarnya dari hal-hal kecil tuh kayak coba aja, harus dicoba dulu deh. Berarti putus asa. Benar. Berarti intinya tuh kakak tuh kayak gak malu buat mencoba walaupun itu memang mungkin buat orang-orang kayak nganggep itu adalah sebuah hal kecil, tapi nyatanya impact yang dirasakan sama kakak selama jualan ini besar. Kayak
meraup untungnya tinggi juga ya Iya, Kak. alhamdulillah ya. Teman-teman kadang mau spill juga nih, kira-kira berapa sih harga dimsumnya gitu? Maksudnya kayak keuntungannya gitu. Keuntungannya di kisaran berapa? Kira-kira misalkan di angka berapa ya rata-rata tuh? Aku kan di angka 1 mungkin Iya, ya. segituan sih kayak Oh gitu. my god, Iya, gede banget. iya, udah lumayan kan buat kayak ukuran anak muda mahasiswa kayak udah lumayan banget buat bisa jadi uang jajan guys. Bener Nah, kan? untung banget ya Kak. Nah, teman-teman, karena cuaca memang lagi hujan dan mungkin aku minta maaf banget karena ada sedikit gangguan dari petir, itu aku minta maaf banget ya teman-teman. Sebelumnya aku juga mau bilang sama Kak Afla, makasih banget udah mau berbicara di acara Nyore dan udah mau sharing-sharing tips and trik bisnis-bisnis tentang dimsum nih. Teman-teman, segitu aja sepertinya ya pertanyaan kita ya. Udah cukup lama nih aku nemenin kalian, dan buat kalian yang pengen usaha dimsum atau usaha lainnya boleh banget ikutin tips and trik dari Kak Afla, karena tips and trik itu lumayan berguna buat kalian nih anak muda generasi Z. Jangan malu untuk jualan ya, karena itu sebuah hal kecil tapi impactnya sangat besar yang dirasa oleh buat kalian. Nah, sekiranya gitu aja talk show Nyore hari ini. Oh ya, buat teman-teman jangan lupa untuk tonton Nyore terus di YouTube Nyore TV, dan jangan lupa untuk follow, subscribe, dan juga like. Teman-teman jangan lupa ya, ini acaranya di jam 3 sore sampai jam 4 sore. Kira-kira segitu aja kali, aku langsung closing ya Kak. Iya boleh. Oke. Makasih ya semuanya udah nonton, kita akhirin Nyore hari ini. Bye semuanya, see you.